Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda mengakses channel video ini. Jadi video dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bella semangat terus video sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas magnet uang yang kuat. Rutinkan pernyataan ini. Afirmasi adalah praktek mental yang kuat dalam membentuk realitas seseorang. Ketika seseorang secara konsisten menyatakan atau memvisualisasikan sesuatu, hal itu dapat mempengaruhi pikiran bawah sadar mereka dan membimbing tindakan menuju pencapaian tujuan tersebut. Dalam hal pernyataan sederhana seperti uang datang kepadaku dengan mudah dan berlimpah, ada beberapa faktor yang membuat afirmasi ini efektif membuat seseorang menjadi magnet uang yang kuat. Afirmasi adalah teknik yang digunakan untuk merangsang pikiran bawah sadar agar memperbaiki pikiran, sikap, atau perilaku seseorang. Namun agar afirmasi efektif, ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi agar pikiran bawah sadar menerima dan memperkuat pesan-pesan yang disampaikan. Berikut adalah beberapa persyaratan utama yang harus dipertimbangkan. Sedikit saya ulang saja, tetapi singkat, yaitu sederhana dan positif, kalimat dalam bentuk sekarang, diulang secara rutin, dipercaya dan diterima, dikaitkan dengan emosi yang kuat, bebas dari mental block, dan disampaikan dengan keyakinan. Penting untuk mempercayai apa yang diungkapkan dalam afirmasi. Jika seseorang meragukan atau tidak yakin terhadap afirmasi yang diucapkan, pesan tersebut mungkin tidak akan diterima oleh pikiran bawah sadar. Kemudian afirmasi yang dikaitkan dengan emosi positif cenderung lebih efektif. Ketika seseorang merasakan emosi yang kuat terkait dengan afirmasi tersebut, pesan lebih mungkin diterima oleh pikiran bawah sadar. Hal penting lainnya, halang mental atau mental block harus dibereskan terlebih dahulu yang mungkin ada dalam pikiran seseorang. Ini dapat berupa kebiasaan negatif, rasa takut, atau keraguan diri yang perlu diatasi. Terakhir, afirmasi harus diucapkan dengan keyakinan yang kuat. Ketika seseorang mengucapkan afirmasi dengan keyakinan penuh, pesan tersebut lebih mudah diterima oleh pikiran bawah sadar. Kerja pikiran bawah sadar memang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keyakinan. Hal ini karena pikiran bawah sadar tidak hanya beroperasi secara mekanis, seperti mesin, tetapi juga dipengaruhi oleh proses-proses psikologis yang lebih kompleks. Keyakinan adalah salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi pikiran bawah sadar, karena keyakinan mempengaruhi cara kita mempersepsikan dunia, menafsirkan pengalaman, dan bahkan memproses informasi. Pikiran bawah sadar kita cenderung memfilter informasi dan pengalaman yang sesuai dengan keyakinan kita yang ada di dalamnya. Contohnya, jika seseorang memiliki keyakinan kuat bahwa mereka tidak mampu melakukan sesuatu, seperti berbicara di depan umum, pikiran bawah sadar mungkin akan menciptakan rasa takut atau kecemasan yang lebih besar saat menghadapi situasi tersebut. Sebaliknya, jika seseorang memiliki keyakinan bahwa mereka mampu berhasil dalam situasi yang sama, pikiran bawah sadar akan menciptakan rasa percaya diri dan motivasi yang lebih besar. Jadi meskipun pikiran bawah sadar juga beroperasi secara mekanis dalam artian bahwa ia memproses informasi dan meresponnya, namun keyakinan memainkan peran penting dalam bagaimana pikiran bawah sadar memproses dan merespon informasi tersebut. Mekanis atau melibatkan keyakinan. Bukan hanya cara kerja pikiran bawah sadar yang bersifat mekanis dan melibatkan unsur keyakinan, begitu pula dengan Law of Attraction. Ini didasarkan gagasan keyakinan bahwa pikiran dan energi positif yang kita pancarkan akan menarik hal-hal positif dalam kehidupan. Sementara pikiran dan energi negatif akan menarik hal-hal negatif. Cara kerja hukum tarik-menarik juga melibatkan unsur keyakinan, pernah dibahas di video terdahulu. Tetapi jika secara mekanis, hukum tarik-menarik sering dijelaskan dalam beberapa cara. Fokus dan pengarahan. Ketika seorang memusatkan perhatian pada tujuan atau keinginan tertentu, mereka cenderung mengarahkan energi ke arah itu. Ini dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan yang diambil, yang pada gilirannya dapat mengarah pada hasil yang diinginkan. Pola pikir dan perilaku.
Hukum tarik-menarik mengusulkan bahwa pikiran-pikiran kita memiliki kekuatan untuk mempengaruhi realitas. Dengan berfokus pada hal-hal yang diinginkan dan memvisualisasikan pencapaian tujuan, seseorang cenderung menciptakan pola pikir dan perilaku yang mendukung pencapaian tersebut. Resonansi energi. Beberapa penafsiran hukum tarik-menarik berbicara tentang resonansi energi, yaitu gagasan bahwa energi positif akan beresonansi dengan energi serupa dalam alam semesta. Dan akibatnya hal-hal yang sejalan dengan energi positif akan tertarik ke dalam kehidupan seseorang. Kembali ke contoh afirmasi. Uang datang kepadaku dengan mudah dan berlimpah. Dilakukan secara rutin. Apakah afirmasi ini hanya merubah kondisi internal seseorang? Dan bagaimana afirmasi tadi bisa mempengaruhi kondisi eksternal yang jelas-jelas tidak bisa dikendalikan? Afirmasi bisa berpengaruh pada terjadinya sinkronisitas menurut hukum tarik-menarik. Maksudnya, melalui pikiran bawah sadar, seseorang kemudian berinteraksi dengan hukum tarik-menarik melalui vibrasi yang terpancarkan terus-menerus ke alam semesta. Penjelasannya sebagai berikut. Penciptaan pola pikir positif. Afirmasi membantu seseorang untuk membangun pola pikir yang positif dan optimis. Dengan mengulang-ulang afirmasi yang berfokus pada tujuan atau keinginan tertentu, seseorang secara perlahan mengarahkan pikiran dan energi mereka ke arah yang diinginkan. Hal ini menciptakan resonansi positif dengan energi di sekitar dan mempengaruhi cara pandang dan tindakan seseorang. Penyadaran dan perhatian yang ditingkatkan. Melalui praktek afirmasi, seseorang menjadi lebih sadar akan keinginan dan tujuan mereka. Ini membantu memperhatikan kesempatan atau petunjuk yang mungkin mengarah pada pencapaian tujuan mereka. Dengan memperkuat kesadaran ini, seseorang lebih cenderung melihat dan merespon dengan lebih baik terhadap kesempatan yang muncul. Penguatan keyakinan. Afirmasi dapat membantu memperkuat keyakinan seseorang terhadap kemungkinan tercapainya tujuan. Keyakinan yang kuat dalam kemampuan diri sendiri dan hukum tarik-menarik menciptakan resonansi energi yang kuat yang pada gilirannya memperkuat manifestasi keinginan. Mengubah resonansi energi. Meskipun afirmasi pada dasarnya adalah perubahan internal, energi yang dipancarkan dapat mempengaruhi lingkungan eksternal seseorang. Konsep hukum tarik-menarik menyatakan bahwa energi yang dipancarkan oleh pikiran dan perasaan seseorang dapat menarik pengalaman yang sejalan dengan energi tersebut. Dengan mengubah energi internal melalui afirmasi yang positif, seseorang dapat menarik pengalaman yang sejalan dengan keinginan mereka, termasuk terjadinya sinkronisitas. Sinkronisitas inilah yang dimaksud kondisi eksternal yang tidak bisa dikendalikan tadi. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa afirmasi bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi terjadinya sinkronisitas melalui hukum tarik-menarik. Tindakan, keterbukaan terhadap peluang, dan ketekunan juga merupakan komponen penting dalam menciptakan yang mendukung manifestasi tujuan. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-375 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya dan mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.